أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Pertama-tama marilah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam ini, jamaah Majelis Zikir Sabilul Munjiat. Dan tentunya salawat beserta salam tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya kita lafazkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pendiri Majelis Zikir Sabilul Munjiat Raden Syarif Muhammad Yani, yang kami suka panggil dengan ayah. Ada jamaah yang menjun suhu, ada yang manggil juga Ustaz. Dan mungkin tidak kami sebutkan nama para sesepuh penasihat Majelis Zikir Sabilul Munjiat yang kami hormati. Selanjutnya kepada para pengurus atau pimpinan dari Majelis Zikir Sabilul Munjiat. Mohon izinkan saya sebelum melanjutkan sambutan ini memperkenalkan kembali saya Isman Satria Putra, kemudian kenal dengan Majelis Zikir Sabilul Munjiat ini sekitar tahun 2010 akhir, dan sampai dengan saat ini mengikuti perjalanan Majelis Zikir Sabilul Munjiat. Dan saya bekerja saat ini masih di rumah sakit di DKI di Kepulauan Seribu. Sebelumnya di rumah sakit Pasar Bo, Jakarta Timur, kemudian pindah ke rumah sakit Kepulauan Seribu. Akan tetapi keluarga berasal dari Sumatera, sehingga dapat kesempatan untuk juga bergabung dengan jamaah Sabilul Munjiat, Majelis Zikir Sabilul Munjiat yang berada di Sumatera, terutama Lampung. Bapak-bapak sekalian, jamaah Sabilul Munjiat, pada kesempatan ini malam ini kita tasyakuran dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, di mana tentunya kita akan kembali diuji, menahan sabar, menahan lapar, menahan haus, dan menahan hawa nafsu kita dengan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan saya yakin sekali dalam perjalanan kita di Sabilul Munjiat mungkin sudah cukup banyak menahan yang dilakukan selama ini. Dan pada kesempatan ini mohon izinkan saya mewakili wilayah Sabilul Munjiat, perwakilan dari wilayah mulai dari Sumatera, Sulawesi, Jawa pada khususnya, apalagi Jakarta yang memang sudah amat khusus, Tangerang, yang saya wakili untuk menyampaikan mungkin beberapa informasi yang bisa kita bahas, yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Perkembangan Majelis Zikir Sabilul Munjiat di daerah mulai di awal-awal tahun 2011 ini mulai bergerak signifikan sekali, sangat terlihat pergerakannya, terutama yang amat sangat membuat hati kami berasa merinding disco katanya, pada saat mendengar informasi bagaimana perkembangan Sabilul Munjiat di daerah Gorontalo. Ayah Bapak Ustadz Raden Syarif Muhammad Yani menceritakan bagaimana perjalanan Sabilul Munjiat di Gorontalo. Itu beliau menangis, mendengarkannya pun kita merinding. Demikian perkembangan Sabilul Munjiat di daerah Gorontalo. Dan daerah yang kami bina sendiri yaitu daerah Lampung sampai dengan Muara II, alhamdulillah sudah juga melaksanakan Majelis Zikir bersama setiap malam Sabtu, dipimpin oleh Bapak Aman untuk daerah Lampung. Tempatnya itu di daerah Seputiraman, di mana daerah itu adalah daerah perkampungan orang Bali. Jadi kalau kita main ke sana seakan-akan kita berkunjung ke Bali lah. Kalau kita ke Seputiraman Lampung itu, kita akan lihat banyak pura di sana. Dan di sana Pak Aman dengan beberapa jamaah sudah mulai melaksanakan zikir bersama rutin. Dan pada kesempatan ini kalau saya menghitung jamaah yang sekarang hadir pada saat ini, maka yang dilakukan oleh di Seputiraman hampir sama jumlahnya dengan yang ada di sini.
Dan pada satu kesempatan kami sempat berdiskusi dengan jemaah di Seputiraman. Intinya mereka amat sangat mengharapkan realisasi dari konsep yang ada di belakang saya, yaitu jalan pemerdekaan diri. Kenapa pada saat diskusi di sana cukup banyak informasi yang saya dapatkan, apalagi saya orang kesehatan gitu. Untuk merdeka menentukan saya berobat dengan apa saja, kita nggak merdeka gitu. Kita datang ke rumah sakit, Bapak harus beli A atau B atau C. Tapi karena nggak punya uang, saya nggak merdeka di situ. Saya merasa terjajah untuk berobat. Untuk makan saja, kadang-kadang juga jemaah menyampaikan, kita susah Pak untuk cari makan. Jemaah sebelum menjihad, orang-orang susah semua. Kita pengen merdeka dari sini. Jadi pada kesempatan ini juga hal ini sekaligus kita sampaikan kepada majelis zikir semua, khususnya kepada Raden Syarif Muhammad Yani, bahwa mungkin realisasi dari Sabilul Menjihad, program-program Sabilul Menjihad sudah waktunya kita laksanakan. Saya suka berkunjung ke kontrakan, suka bicara dengan jamaah yang suka kumpul di sini, dan kadang-kadang kita sudah mendengar bahwa sebentar lagi kita merdeka. Kalau menurut saya bukan sebentar lagi kita merdeka. Merdeka mungkin dari situasi yang saat sekarang kita rasakan, akan tetapi pada saat kita makan merdeka saat ini, kemudian kita akan menghadapi beban yang lebih berat daripada itu. Kenapa? Jamaah sebelum menjihad akan dibebani tanggung jawab untuk mengembangkan, dibebani amanah untuk mengajak saudara kita yang lain juga merdeka. Artinya kita nggak bisa merdeka sendiri gitu. Saya di dalam keluarga saya bilang, saya bisa merdeka sekarang, bisa membantu berbagi dengan orang lain. Tapi ternyata pada saat saya berbagi juga yang dibagikan itu masih ditahan-tahan. Ini kira-kira kalau saya bagi segini masih ada yang sisa nggak buat saya? Itu nggak merdeka, berbaginya juga belum merdeka, nggak ikhlas masih. Dan di sini saya belajar, di Sabilul Menjihad diajarkan satu konsep. Bismillahirrahmanirrahim, berbagilah. Insya Allah ada gantinya. Dan perjalanan hidup yang saya jalani di akhir-akhir tahun ini, mulai dari lebaran tahun kemarin sampai dengan mau lebaran lagi, amat sangat tidak masuk dengan hitungan-hitungan rasional orang sehat. Atau rasional, hitungan-hitungan kalkulasi fisika, ilmu matematika, fisika, kimia nggak masuk. Gitu. Kalau dihitung, kok bisa ya? Kok bisa saya bisa menjalani yang harusnya tidak bisa dijalani? Itu. Dan yang amat sangat menarik di Sabilul Menjihad adalah konsep bahwa di sini jamaah Sabilul Menjihad, bukan pengikut Sabilul Menjihad. Kita punya imam. Saat ini imam kita adalah guru besar kita, Raden Syarif Muhammad Yani SH, imam kita. Dan saya ingat bahwa beliau punya jamaah, nggak dibedakan. Ada mungkin yang sudah pegawai, ada mungkin yang statusnya juga ustaz, ada mungkin yang sudah haji, tapi nggak dibedakan. Itu jamaah Sabilul Menjihad. Ada yang pengusaha yang hebat, itu juga jamaah Sabilul Menjihad. Dan yang membuat saya tertarik sekali terus menggali Sabilul Menjihad adalah satu, kalimat imam dengan jamaah bagaikan kita sholat. Imam pada saat beliau batal wudhu boleh meninggalkan sholat, digantikan oleh jamaah. Ini yang dilakukan oleh ayah Raden Syarif Muhammad Yani kepada kita. Pada saat beliau tidak ada yang bisa diwakilin. Kemudian imam pada saat lupa bacaan sholat, imam juga bisa diingatkan oleh jamaah. Sambungan sholat. Setahu saya, Pak Ustadz betul ya? Pada saat bacaan lupa, jamaah boleh menyebutkan, melanjutkan bacaan surat itu sehingga imam ingat kembali. Artinya, guru besar kita itu tidak akan marah kalau diingatkan. Dan hal ini yang coba saya suka kesini, suka diskusi dengan sekalian juga berikan masukan-masukan. Alhamdulillah, semakin banyak yang saya berikan masukan ke beliau, semakin banyak juga saya diisi dengan masukan-masukan yang baru. Dan tentunya Sabilul Menjihad akan semakin hebat, akan semakin kuat apabila semua jamaahnya berpaham seperti ini, bahwa kita saling menasihati, kita saling mengisi,
saling menerima, saling memberi. Insya Allah kedepannya pada saat kita bilang kita merdeka dari step yang sekarang, step yang saat sekarang kita berintis, kemudian kita merdeka, kita masuk kepada tingkatan berikutnya. Insya Allah kita akan lebih kuat, lebih bersemangat menjalaninya. Dan doa kita bersama insya Allah juga akan semakin kuat untuk seluruh jamaah Sabilul Munjiat. Dan pada kesempatan ini juga sekaligus di acara ini adalah pelepasan keberadaan